yang akan kita sampaikan di majelis ini, masa depan yang memang pasti datangnya karena memang berdasar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih benar bicaranya daripada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi firman Allah pasti benarnya. Nah, teman-teman sekalian, saya muliakan di masa depan yang pasti nih, yang akan kita bahas tentang bagaimana ketika meninggal dunia. Orang meninggal udah pasti kan? Tentang bagaimana alam kubur kita. Orang berada dalam alam kubur pasti apa nggak pasti? Pasti. Teman-teman sekalian, tentang bagaimana datangnya hari kiamat. Pasti apa nggak pasti? Pasti. Idza waqa'atil, tentang apabila sesudah kiamat terjadi padang mahsyar. Pasti apa nggak pasti? Dimulai dari hari perhitungan, kemudian hari pembalasan, kemudian tatoyuri suhuf ya, diberikannya catatan amal-amal kita, kemudian lagi ada syafaat dari orang-orang besar, terutamanya dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sirat, hingga kemudian ada surga dan ada pula neraka. Semoga Allah jadikan kita, tempat kembali kita semuanya adalah tempat-tempat yang menyenangkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu yang insyaallah akan kita bahas. Mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik bagi kita sekalian, dan juga mudah-mudahan, harapan saya nggak kecil, harapan saya agar menjadikan masa depan kita semuanya cerah ceria insyaallah. Masa depan kita semuanya menjadi masa depan yang penuh dengan kebahagiaan insyaallah. Masa depan kita semuanya penuh dengan keberkahan insyaallah, dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala sampai hari perjumpaan kita dengannya, dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Maka di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai kematian. Dan sebelum itu, yuk kita kembali baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kematian kita husnul khatimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan, kesenangan, surga dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah bikunya salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kita doakan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, semoga seperti itu juga, dimatikan semuanya dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah bikunya salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saudara sekalian, al-maut, kematian. Apa itu kematian? Saudara sekalian saya muliakan, kematian adalah dalam definisinya para ulama mufaraqatir ruh anil jasad. Pisahnya ruh dari jasad. Pisahnya ruh dari jasad. Ruh itu apa? Ruh itu jiwa. Jasad itu badan kita nih. Kita ini kan terdiri dari ruh sama jasad yang nempel. Kalau nempel jadi satu, namanya hidup di dunia. Kalau udah pisah, berarti udah enggak lagi hidup di atas muka bumi ini. Teman-teman sekalian, kapan nyatunya ruh sama jasad? Saat janin berada dalam kandungan ibunya selama 4 bulan. Nah itu dimasukin tuh ruhnya. Sebelum itu ruh di mana? Saudariku sekalian saya muliakan, sebelum itu ruh kita ini nih, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam 2000 tahun lamanya. Bi alfai am, sebelum 2000 tahun penciptaan jasadnya Nabi Adam, Allah ciptakan semua ruh. Yang pertama kali Allah ciptakan ruh-ruh ini adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian semua ruh diciptakannya dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dari cahayanya Nabi Muhammad SAW itulah kemudian diciptakannya segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk ruh
baik yang terdahulu maupun yang akan datang, baik yang dulu-dulu ataupun yang akan datang. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan cahayanya Nabi Muhammad. Dengan cahaya itu diciptakannya alam semesta, diciptakannya bangsa malaikat, diciptakannya surga, diciptakan neraka, diciptakan lauhul mahfuz, diciptakan kursi, arsy, segala macam dari cahayanya Nabi Muhammad. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh kita, teman-teman sekalian. Roh itu diciptakannya barengan. Jadi kalau umurnya roh kita, antara umur roh kita sama umur rohnya kakek kita seumuran. Kalau bicara roh, antara kita sama cucu kita, antara kita sama cicit kita, itu rohnya seumuran, teman-teman saya sekalian. Gak ada yang lebih tua ataupun gak ada yang lebih muda. Semua roh umurnya sama kalau bicara tentang roh. Jadi kita seumuran semua nih, termasuk sama Nabi Adam alaihissalam. Tua bener kita ya. Umurnya roh kita nih tua sekali, teman-teman saya sekalian. Habis diciptakan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak bicara sama roh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua roh menjawab, "Bala wa rabbina." Iya ya Allah, Kau adalah Tuhan kami semua. Dan itu teman-teman sekalian, Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya yang boleh dirujuk di kitab Anwar Muhammadiyah, beliau mengatakan, "Ana awal man qala bala." Aku adalah roh pertama yang menjawab bala ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Rohnya Nabi Muhammad langsung bersegera, "Bala wa rabbina." Disambung sama rohnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia zaman terakhir, semua baru kemudian menjawab di belakang Nabi Muhammad, "Bala wa rabbina." Karenanya Nabi Muhammad dijuluki sebagai Imamul Khalqi ajma'in, imam seluruh manusia. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad dapat julukan Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul, imamnya semua manusia. Khairul Khalqi ajma'in, Nabi Muhammad sebaik-baik manusia secara keseluruhan. Nah itu beliau yang pertama kali nyebut bala, baru kemudian diikutin sama keseluruhan manusia. Saudaraku sekalian saya muliakan, habis itu Allah Subhanahu wa taala jadikan roh kita semuanya ini disimpan di bawah naungan arsy-Nya. Sampai ketika rohnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah ciptakan jasadnya dulu dari tanah, dari air, itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari alaq, dari tanah liat, teman-teman sekalian. Nah, itu yang pertama kali diciptakan adalah jasadnya Nabi Adam alaihissalam, diciptakannya dari tanah. Jasadnya Nabi Adam doang yang diciptakan dari tanah dan air. Jasad kita nih enggak diciptakan dari tanah, teman-teman sekalian. Diciptakannya dari apa? Dari sperma ayah kita bersatu dengan indung telurnya ibu kita, kan begitu. Nah, Nabi Adam alaihissalam diciptakannya dari tanah dan air. Allah kemudian mengambil roh yang sudah disiapkan sebagai rohnya Nabi Adam, ditiupkan ke sana. Wa nafakhtu fihi ruhi. Aku tiupkan kepadanya ruhku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadilah Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah ketika menciptakan Sayyidah Hawa, teman-teman sekalian, jasadnya. Kalau rohnya kan memang udah diciptakan duluan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasadnya Siti Hawa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasadnya Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dan itu Siti Hawa doang. Makanya nggak ada, teman-teman sekalian, jangan suka nyari rusuk. Kan begitu ya? Siang ceweknya nih, kemudian aku mencari, tulang punggung, tulang rusuk, begitu kan ya? Si suaminya kemudian, aku mencari rusukku yang hilang. Kagak ada yang hilang. Rusuk ente nggak ada yang hilang, bilangin. Begitu ya, teman-teman sekalian. Kalau mau nyari rusuk, kemarinan tuh pas hari Idul Adha, banyak pada rusuk. Tulang iganya sapi, tulang iganya kambing gitu. Yang diciptakan dari rusuk itu hanyalah Sayyidah Hawa.
memang selalunya menjadi simbolis, gitu kan ya? Simbolisnya dari tulang rusuk yang bengkok, bukan berarti cewek pada bengkok. Lentur teman-teman sekalian, gitu ya. Nah, perempuan itu lentur, bukan berarti bengkok, bilangin salah-salah kaprah. Jadi saudaraku sekalian, saya muliakan, Nabi Adam jasadnya diciptakan dari tanah dan air. Siti Hawa jasadnya diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya kabarnya Siti Hawa tuh tiap Nabi Adam rada jalan-jalan di surga rada jauhan, pulang-pulang diliatin tulang rusuknya. Ditungguin, tunggu dulu Adam, bentaran sini, duduk. Ditungguin. Kenapa sih? Saya takut tulang rusuk kamu ada yang hilang, Allah ciptain cewek yang lain. Ternyata cemburu sudah dari zaman dulu ya. Bawaan lahir gitu nih, bawaan dari Sayyidah Hawa alaiha ridwanallah. Jadi teman-teman sekalian, sesudah itu semua manusia diciptakan jasadnya dari itu dia perkumpulan antara sperma dengan indung telur, saudaraku sekalian, kemudian terciptalah jasad kita ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mimma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Gitu, manusia yang berikutnya diciptakan dari air sperma yang memancar yang keluar dari tulang iga dan dari sulbi belakang laki-laki. Begitu ya, bukan dari tulang rusuk. Jadi jangan salah-salah. Sehingga sekalian saya muliakan, sampai kemudian terciptalah jasad kita ini, semua udah ada nasib-nasibnya masing-masing. Jadi ketika jadi itu indung telur sama sperma kemudian terbuahi, kemudian sampai ada jasadnya, kemudian sampai seperti yang teman-teman pernah lihat di video-video itu ya, tentang penciptaannya manusia gitu ya. Sampai kemudian pada bulan keempat ketika sudah terbentuk kepalanya, terbentuk badannya, mulai terbentuk anggota tubuhnya. Nah ini saudaraku sekalian saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambilkan ruh, memerintahkan malaikat ambilin ruhnya. Nggak ada yang keliru saudaraku sekalian, nggak ada ceritanya orang keliru. Sebenarnya jasadnya yang mancung, hidungnya gitu ya, itu adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Tapi keliru malaikat ngambil, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Jadi emang kayak begitu dah kita. Kok bisa ya saya mirip sama tetangga? Jangan-jangan keliru nih. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Emang udah semuanya udah pas-pasnya. Si ini gitu ya, si ini nih. Kayak gitu teman-teman sekalian. Diambil kemudian ruh yang sudah dipersiapkan untukmu. Makanya kita nih hidup yang serius teman-teman sekalian. Allah telah begitu serius menciptakanmu. Saya selalu sampaikan, bahkan ketika ada seorang mengadu pada saya, Ustazah, saya baru tahu bahwa saya adalah anak yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua saya. Kenapa kok begitu? Iya Ustazah, saya lahir ternyata dari bukan hasil pernikahan. Atau misalnya dari hasil pernikahan tapi orang tua saya nggak kepengenan saya lahir. Udah sempet pengen digugurin bolak-balik tapi kemudian jadi juga saya. Bandel dari lahir ternyata ya. Bandel dari rahim. Teman-teman sini sekalian, dia bilang nggak diinginkan oleh kedua orang tua saya. Saya selalu sampaikan kepada mereka-mereka yang merasa sebagai anak yang tidak diinginkan. Orang tua jangan sampai membuat anakmu jadi merasa seperti itu. Saya sampaikan pada mereka, andai orang tuamu tidak menginginkanmu sekalipun, kamu harus tahu bahwa Allah menginginkanmu. Ruhmu sudah tercipta 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah sangat serius dijadikannya ruhmu berada di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Disimpan-simpannya rohmu tersebut di bawah naungan arsy hingga ketika sudah siap jasadmu 4 bulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat meniupkan roh tersebut ke dalam tubuhmu. Dan pada saat itu juga wajib tablahu, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya, ajalnya, dan juga asyaqiyun am sa'id, apakah dia itu akan menjadi orang yang celaka ataukah menjadi calon penghuni surga. Ditetepin tuh saat kita berada dalam rahim ibu kita. Ustazah, berarti gak ada perlunya dong kita ibadah.
Kayak apaan juga kalau ternyata catatan kita adalah ahli neraka, berarti kan sia-sia. Oh, nggak gitu juga kok. Perlu nggak ustazah kita ibadah? Perlu. Kenapa gitu perlu? Karena kita tidak tahu. Emang kamu tahu waktu dalam rahim ibu kamu ditetepinya jadi ahli surga apa ahli neraka? Tahu apa nggak tahu? Nggak tahu. Nah kalau nggak tahu, harapan kamu pengen jadi ahli surga apa ahli neraka? Ahli surga. Kalau begitu kerjakanlah pekerjaannya ahli surga. Dan ketaatan merupakan pertanda paling kuat bahwa kamu dulu di dalam rahim telah ditetapkan sebagai ahli surga. Gitu. Kalau mau tahu saya ahli surga apa ahli neraka, lihatin bagaimana kamu terhadap kebaikan-kebaikan. Bersegera, ikut serta, hadir di majelis-majelis, kepengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mengalir air matamu karena takut dosa. Teman-teman sekalian, pertanda kamu telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai calon ahli surga. Gitu. Makanya saya sih kalau ngelihat orang hadir majelis gini, udah deh ahli surga semua. Bukan mudah hadir majelis itu ya kan? Waduh, ada berapa undangan hari ini? Undangan nikahan, undangan arisan, undangan reunian, belum lagi suami yang lagi ada di rumah, belum lagi anak, semuanya pada kumpul di rumah, ditinggalin semuanya. Nggak ditinggal ustazah, suami saya bawa. Mana dia? Di parkiran. Bukan dibawa ya, ikut namanya, bukan dibawa. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, seperti itu gitu, tanda-tanda kebaikan. Kenapa kita perlu berbuat kalau memang sudah ditetapkan ketetapan surga neraka kita dari sejak kita berada dalam rahim ibu kita 4 bulan? Adalah karena saudaraku sekalian kita tidak tahu. Kita nggak tahu, maka berbuatlah. Ustazah kalau ada orang tahu, nggak ada orang tahu. Beneran dah ustazah dia tahu. Tahu dari mana? Dia ngobrol sama malaikat. Kan enggak gitu. Dia dapat mimpi. Mimpi kan bisa iya bisa enggak. Kan begitu ya? Teman-teman sih sekalian. Tapi dia dukun ustazah, dia orang pinter. Kita juga bisa bikin begitu. Betul nggak? Teman-teman sih sekalian. Nggak ada orang dia bisa baca masa depan, dia bisa begini, dia bisa begitu, dia bisa meramal masa depan ustazah. Ramalannya semuanya benar. Oh nggak usah orang, saya bisa. Emang saya bukan orang? Saya sekalian nggak usah orang lain. Saya juga bisa kalau disuruh bikin begitu. Kan begitu ya? Semua orang juga bisa. Nih misalnya akan ada artis yang meninggal dunia. Ya iya. Gitu. Saudara sekalian saya muliakan, 2030 akan ada artis yang bercerai. Ya iyalah. Teman-teman saudara sekalian, bukan berarti saya sudah bisa baca masa depan, tapi masa dalam setahun kagak ada artis yang bercerai satupun? Ada aja. Betul apa enggak? Nanti tahun 2025 akan terjadi bencana alam. Bencana alamnya dari lautan ataupun daratan ataupun udara. Terjadi apa nggak kira-kira? Ya terjadi. Wah pas lagi gempa, Ustazah Halimah ramalannya bener. Udah deh. Ustazah tapi beneran loh, saya pernah dilamar sama orang, lamaran. Ramalannya semuanya bener ustazah. Diramal apa kamu? Diramal katanya nanti saya akan ada kecelakaan pada bulan apa, ternyata beneran ustazah. Kamu kecelakaan apa? Kepleset? Oke, sekarang gini ya teman-teman sekalian, ketika ada sesuatu kamu yakini, Allah memberikan kepadamu sesuai dengan keyakinanmu. Kan gitu tuh. Makanya menurut saya ramalan itu nggak usah dipercaya. Kenapa gitu? Bahkan kamu nggak perlu nanya-nanya ramalan-ramalan. Kalau buruk sedihnya jadi lama, belum tentu kejadian juga. Kan gitu. Kalau baik jadi nggak ada nilai kejutannya. Jadi nggak ada surprise-nya ya kan? Ya udah. Oh iya sesuai dengan ramalan gitu. Gak enak kan? Kan enaknya
senang itu kan kalau ia adalah sebuah kejutan. Kalau udah nggak ada kejutan, nggak ada senang-senangnya. Nah itu seperti itu teman-teman sekalian. Baik, kembali kepada roh kita. Habis 5 bulan dalam kandungan, tepatnya ketika kita sudah berusia 9 bulan dalam kandungan ibu kita, berarti kan umur rohnya baru 5 bulan, iya kan? Umur jasadnya 9 bulan, umur rohnya baru 5 bulan tuh. Makanya kalau saya ditanya, Ustazah mendingan bikin 4 bulanan apa 7 bulanan? Ya 4 bulanan, karena itu adalah saat roh kita ditiupkan, roh seorang anak ditiupkan dalam rahim ibunya, dan saat kemudian pemberian catatan-catatan nasib anak tersebut, berdoalah dengan doa-doa yang baik, kumpulkan beberapa orang, bacakan doa-doa, karena doa dari banyak orang tentu saja lebih mustajab daripada kita berdoa dengan sendirian, sebab al-barakah ma'al jamaah. Teman-teman sekalian, keberkahan ada bersama dengan jamaah. Dalam 40 orang ada salah satunya yang doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kumpulin orang sekedaran baca Yasin, kenapa baca Yasin? Yasin 5 quri'at laha. Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Begitu katanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian bacakan beberapa dari ayat-ayat Al-Quran, bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baca maulid, baca burda, atau baca sholawat, atau baca apa aja gitu ya dari doa-doa. Kemudian kita niatkan dengan itu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nasib anak-anak kita punya nasib yang bagus-bagus, yang baik-baik. Sampai ketika kita 5 bulan sesudah itu keluar dari atas muka bumi ini, teman-teman sekalian, ini roh nempel terus sama jasad dari mulai 4 bulan tuh. Roh nempel terus sama jasad, saudariku sekalian yang saya muliakan. Terus aja nempelnya sampai ke sendi-sendi, nempelnya sampai ke sumsum. Roh itu disimpan aslinya kayak cahaya tuh teman-teman sekalian. Ada tempat penyimpanan aslinya itu di dalam qalbun, di dalam hati manusia tuh. Nah, disitulah roh itu disimpan yang aslinya. Kemudian cahayanya dari roh tersebut atau biasnya, efeknya nyampe terus ke kepala, ke ini, semuanya dialirin sama roh kita. Kayak listrik tuh dialirkan cahayanya, sekringnya listrik tuh, yang kalau turun semuanya, kalau naik semuanya. Nah itu sekringnya itu sendiri di sini di dalam hati kita. Tapi kemudian semua alirannya mengalir sampai ke sudut-sudut dari jari-jari kita, sampai ke peredaran darah kita. Makanya begitu ruhnya nggak ada, ya matilah kita. Berhenti gerak semua anggota tubuh kita, karena yang menggerakkannya adalah roh tersebut, gitu ya. Roh ini dia nih. Nah ini teman-teman sekalian, jari saya bisa gerak-gerak, mata saya bisa lirik-lirik mana-mana, hidung saya bisa menghembus, bisa mengeluarkan, lisan saya bisa berbicara pada saat ini. Bersama dengan itu semuanya ada detak jantung yang terus memompa, ada aliran makanan yang terus tercerna, ada sel-sel dalam tubuh kita yang terus bekerja, ada darah yang terus mengalir, ada otak yang terus berputar. Teman-teman sekalian, ini semuanya adalah karena geraknya atau hembusannya ruh yang ada dalam jasad kita. Begitu ruhnya nggak ada, badan hanya menjadi bangkai. Maka cantikmu sebenarnya bukan ada pada wajahmu, tapi ada pada rohmu. Bagusnya badanmu bukan terdapat pada tangan, kaki, perut, bukan, akan tetapi terdapat pada rohmu. Begitu jasad ditinggalin sama rohnya, nggak ada orang jatuh cinta, walaupun baru berumur 1 hari aja. Ih, cakep banget, ya ampun, mayatnya udah berapa hari nih? Ada nggak? Nggak ada, teman-teman sekalian. Kamu akan tahu hakikatnya badanmu ketika ditinggalkan rohmu. Nah makanya yang penting itu bukan jasad kita. Jasad ini tunggangan, teman-teman sekalian. Yang penting adalah roh. Jangan yang dikasih makan cuman badan, jangan yang dipikirin cuman badan. Akan tetapi yang harus dipikirkan adalah
Ruhnya, teman-teman saudaraku sekalian, ruhmu. Jadilah perhatianmu lebih penting daripada perhatianmu terhadap urusan badan. Gimana caranya merhatiin ruh? Nih seperti yang lagi dikerjain sekarang. Hadir di majelis ilmu, makanannya ruh. Tafakur, makanannya ruh. Berbuat ketaatan, sholat, ibadah dan lain sebagainya, makanan ruh kita. Ketika kita mengangkat tangan berdoa, makanannya ruh kita. Makanya teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, yang lagi maksiat, minum minuman keras, atau yang lagi pada berzina dan lain sebagainya, itu ruhnya kalau boleh nangis tuh udah. Kalau ada yang bisa teriak ruh tuh, teriak semuanya tuh ruhnya. Nah itu ruh, teriakannya ruh nggak bisa didengar sama badan-badan karena udah terlalu disakiti ruhnya. Makanya begitu kemudian mereka tersadar, terbangun atau insaf atau sadar, orang sekarang kemudian menyebutnya dengan istilah hijrah, gitu kan ya? Ketika dia paham kemudian, ya Allah, kemana saja saya selama ini? Bukan kemana badannya, tapi kemana ruhnya. Saya sedang jauh dari agama ini. Itu yang lagi jauh badannya apa? Ruhnya, teman-teman sekalian. Ini ruhmu. Ruhmu ini sebenarnya aslinya bercahaya benar, karena ia tercipta dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Yang mana cahayanya Nabi Muhammad tercipta dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ketika ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Masya Allah. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, sampaikan kepada mereka, ruh adalah urusan Tuhanku. Jadi urusan kita sama Allah itu urusannya sama ruh, teman-teman sekalian. Kita nggak bisa berurusan sama Allah dengan badan. Badanmu kamu mau bikin sholat kayak apapun juga, lisanmu kamu pakai buat berzikir kayak apapun juga, kalau hatimu nggak nyambung sama Allah Subhanahu Wa Taala, kamu sholat hanya ingin biar cepet datang jodohnya, misalnya gitu ya, nggak ada nyambungnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu berzikir hanya agar rezekimu ditambah, misalnya. Teman-teman sekalian, Allah melihatnya, oh kamu nggak menginginkan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ruhmu kemudian tidak sedang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ruhmu perhatiin. Pagi-pagi sebelum mikirin mau makan apa pagi hari ini, kita pikirin dulu bagaimana sholat subuhku hari ini. Adakah kamu bangun sebelum subuh, kemudian beberapa rakaat kamu mengangkat tanganmu kepada Allah, ya Allah, terimalah aku sebagai hamba-Mu. Ya Allah, jangan pernah Kau campakkan aku. Meski begitu banyak dosa telah aku lakukan di masa-masa yang dulu, ya Allah, sayangilah aku. Itu teman-teman saya sekalian, ruhmu perlu makanannya, perlu hubungannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ia akan selalu kembali karena ia diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala yang terbias dalam cahaya Nabi Muhammad SAW. Makanya roh nih, saudaraku sekalian saya muliakan, coba deh. Kalau pas kita lagi sholawatan, pas kita lagi cerita-cerita tentang Nabi Muhammad, roh tuh kayak santai, tenang, enak. Bahkan subhanallah, nggak berasa badan goyang dari santainya. Udah ditenangin lagi, astagfirullah kok goyang-goyang gini ya. Udah diam aja, lama-lama goyang lagi. Gak berasa goyang aja. Goyangmu kapan? Kalau sholawatan, kalau zikir, kan gitu ya. Subhanallah, teman-teman sekalian, itu santainya ruh. Senang karena memang aslinya dia terciptanya dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ustazah, tuh orang-orang yang katanya sama Nabi nggak mau deket, nggak mau begini, nggak mau begitu, kenapa sih? Yang pertama, karena mereka nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW, belum kenal sama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena mereka kebanyakan membunuh ruhnya, bunuhin ruhnya mulu, nggak mau peduli
gitu kan, nggak mau peduli. Udah dikasih tahu, di ini nggak mau peduli. Diceritakan tentang Nabi Muhammadnya yang salah-salah. Nabi Muhammad hanya manusia biasa. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad gitu. Padahal orang Islam yang asli, yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Teman-teman sekalian, saya jadi saksinya. Pergi kemana-mana saya, dari pedesaan-pedesaan yang benar-benar desa, nggak ada sinyal telepon, saudara-ibu sekalian yang saya mau. Di pedalaman-pedalaman Madura, di pedalaman-pedalaman Kalimantan sana, di pedalaman-pedalaman mana. Saya kalau bingung-bingung mau cerita apa sama mereka, mau menyampaikan apa yang kira-kiranya nyambung dalam pikiran mereka, nggak usah susah-susah saya hanya perlu bercerita kepada mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Dan tunggulah 5, 10 menit, 15 menit air mata mereka berderayan karena ruhnya rindu kepada Rasulullah SAW. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ruh yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, ruh yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan selalu mencari Allah dan Rasulnya sebagai yang dapat mengenyangkan ruhnya. Gitu pasti. Jadi kalau ditanya apa sih hubungan kita sama Nabi Muhammad, hubungannya bukan hubungan jasad teman-teman sekalian, tapi hubungannya ruh. Kok saya biasa-biasa aja ya sama Nabi? Buruan kembalikan ruhmu untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Kembalikan ruhmu untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang telah menciptakan ruhmu, sebagai yang asal dari ruhmu tersebut bermula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu, kulir rohu min amri rabbi, gitu ya. Bahkan dari anak-anak kecil ceritain tentang Nabi Muhammad. Enggak usah dah, anak saya lebih tertarik diceritain tentang kancil dan buaya. Atau kalau zaman sekarang Cinderella, ya, princess, kan begitu tuh. Nah ini karena sudah terkontaminasi sama TV-TV apa itu. Kamu jangan sampai mau anak-anakmu kemudian menjadi seperti diri-diri kita, gitu ya, yang akhirnya kemudian baru kenal urusan agama, kedekatan dengan Allah dan Rasulnya di saat sudah dewasa. Nah kan dari sejak kecil biar ruhnya selalu berbahagia, nggak nyari-nyari lubang yang hilang, nggak nyari-nyari puzzle untuk memenuhi yang kosong-kosong dari ruang hatinya. Sebab roh akan selalu mencari yang kosong tersebut yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan Rasulullah SAW. Dua kotak dari la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah ini nih roh kita nih terus nempel terus teman-teman sekalian sampai dah datang ajalnya. Ada yang dikasih panjangan, ada yang dikasih pendekan, tapi semuanya dikasih waktu hidup di atas muka bumi ini. Semacam semua dari kita nih dikasih tasbih. Begitu keluar di atas muka bumi dikasih tasbih. Tasbihnya berupa hari-hari kita. Ada yang dikasih panjang bener, ada yang dikasih pendek, ada yang dikasih sedengan, gitu ya. Tiap hari, satu hari berlalu kita ambil tuh satu biji tasbih, set. Satu hari lagi berlalu kita ambil, set. Satu hari berlalu kita ambil, set. Nanti nyampe juga di bongkolnya, di ujungnya, begitu ya. Begitu nyampe ke ujungnya, set, malaikat Israel datang menjemput kita. Segala macam. Ada yang pakai sakit, ada yang pakai kecelakaan, ada yang nggak pakai sakit, nggak pakai kecelakaan. Waktu ditanya sama dokter, kenapa ya mendadak meninggal dunia? Dokternya bilang karena jantung. Ya iyalah, orang kalau meninggal dunia jantungnya berhenti. Kenapa dia meninggal dok? Serangan jantung. Katanya gitu, diserang ke jantung. Kagak ada teman-teman saya sekalian. Bukan serangan jantung tuh namanya, tapi saat ruhnya keluar yang tidak disebabkan hal-hal tertentu. Gitu. Itu ya. Kalau udah waktunya mati mah mati aja. Nggak ada sebab apa-apa juga mati aja. Kalau gitu kita nggak perlu jaga kesehatan. Ya salah. Kamu mau hidup dalam keadaan sakit? Kan nggak enak ya. Biar ibadah kita enak, menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, khalifatan fil ard, sebagai penghuni di atas muka bumi ini, maka teman-teman saudara sekalian saya muliakan, kita
harus jaga kita punya kesehatan agar hidup kita menjadi hidup yang maksimal gitu. Jadi sekalian sampai ketika datang ajalnya, ya emang waktunya ada yang dikasih sakit dulu sebagai penyebabnya, ada yang dikasih kecelakaan seperti yang tadi saya sampaikan, tapi nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Makanya teman-teman sekalian, ada yang sakit suaminya meninggal istrinya, bukan berarti malaikat keliru. Soalnya dia lagi baringan di tempat tidur suaminya ustazah. Pas suaminya lagi dibawa pergi ke dokter, kali malaikat kirain dia lakinya. Nggak ada ceritanya. Wahum la yufarritun, kata Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'at ajaluhum yatawaffawna rusuluhum wa hum la yufarritun. Apabila datang ajal menjemput mereka, kami utuskan para utusan-utusan kami, tawaffat rusuluna, kami akan utus para utusan-utusan kami mencabut nyawanya, wa hum la yufarritun, dan malaikat tersebut enggak akan pernah keliru. Enggak akan pernah keliru. Jadi ustazah, kalau kemudian lagi bom meletus gitu terus banyak orang meninggal dunia tuh, itu gimana ceritanya tuh? Ada juga yang selamat ustazah. Kali malaikatnya nggak keburu kali ya. Tuh nggak kelihatan gitu. Lagi nyabut-nyabutin nyawa. Cut, oh yang itu tuh. Cut. Ya Allah, dikirain malaikatnya nggak keren. Dikirain malaikatnya nggak canggih. Teman-teman serius sekalian, bukannya satu malaikat mencabut nyawa beberapa orang, kamu keliru. Yang ada pada faktanya adalah satu orang dicabut oleh beberapa malaikat. Jangan salah, malaikat tuh jumlahnya sangat banyak. Oh bukan Israel ustazah, Israel pemimpin departemennya, menterinya, menteri departemen kematian, ya, membawahi banyak sekali. Ustazah, tapi kadang-kadang tuh ya suka ada musimnya yang meninggal dunia daerah situ banyak banget bah. Kayaknya tuh malaikatnya lagi banyak beroperasi di situ gitu. Ini dikirain malaikatnya tuh nggak canggih. Serius sekalian, canggih yang namanya malaikat. Dimanapun saja kamu akan didatangi. Nggak bisa lari, nggak bisa menghindar. Serius sekalian. Al-barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu takut nggak mau perang karena takut mati. Kamu keliru, kata Allah. Kalau sudah kematian nyampe kepada kalian, maka kematian akan datang bahkan di atas tempat tidur kalian. Sehingga sekalian, sampai ada begitu habis kecelakaan pesawat jatuh, semua orang pada takut naik pesawat, takut mati. Akhirnya kemudian mereka naik kereta api. Kereta api ada yang tabrakan juga, pada mati juga. Naik mobil, padahal kecelakaan mobil yang paling banyak, kan begitu ya? Begitu tahu faktanya kecelakaan mobil yang paling banyak, nggak mau pergi kemana-mana. Padahal kalau dicari-cari, dilihat-lihat, terbanyaknya kebanyakan orang meninggal di atas tempat tidur. Jangan tidur deh. Tidurnya sambil duduk apa kalau enggak? Ya Allah, nggak bisa lari. Yang namanya kematian tuh nggak bisa lari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sampaikan kepada mereka umatmu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu menghindar darinya, kamu berlari darinya, fa innahu mulaqikum. Kematian itu sendiri yang akan nyampe kepada kalian. Innal maut aqrab min ahadikum min syirakin alaih. Kata Nabi Muhammad SAW, kamu sama kematianmu sangat dekat sekali seperti sendal dengan sepasang sendalnya. Seperti satu sendal dengan pasangannya. Teman-teman sekalian, jangan dikira kamu sama suamimu sama jodohmu yang kayak sendal sama pasangannya. Bukan, kamu sama kematianmu yang kayak pasangan sendalmu. Kamu jalan set, kematiannya set. Kamu jalan set, kematiannya set. Kamu jalan set, kematiannya set. Sampai kemudian berhenti, udah nyampe, set, berduaan, datanglah kemudian ajal. Ya Allah, ya Allah. Saudaraku sekalian, saya pernah dengar satu cerita, itu bikin saya sampai kebelalak benar. Ustazah, ya Allah, saya nih ustazah dapat dalam kehidupan ini ujian. Dia bilang luar biasa benar.
Anak laki-laki saya Ustazah meninggal dunia di usia 20-an tahun. Saat dia lagi baru habis sekolah pilot, teman-teman sekalian. Udah selesai sekolah pilot kemudian meninggal dunia. Saya bilang, "Oh, lagi nerbangin pesawat." "Enggak, Ustazah." Enggak lagi nerbangin pesawat." "Terus lagi apaan?" Saya bilang. "Enggak ada sebab apa-apa. Meninggal gitu aja." Dia lagi liburan sama teman-temannya. "Oh, meninggal di..." "Enggak ada, Ustazah." Dia lagi liburan sama teman-temannya, enggak terjadi apa-apa, lagi senang-senang. Sampai kemudian malam hari itu dia telepon saya. Saya sampai godain dia karena dia ceria banget gitu. Saya sampai tanya gitu sama dia, "Kamu kok senang amat sih, Dek? Kalau lagi jalan sama teman-teman, kalau lagi jalan sama mama, sama papa kayaknya biasa-biasa aja." "Ma, saya senang juga kok jalan sama mama, sama papa, tapi sama teman juga kan ada kesenangan lain gitu." Dia bilang dia udah pokoknya seneng banget lah gitu. Tanyain keadaan saya semuanya, minta oleh-oleh apa ini segala macam. Perginya ke Jogja, nggak jauh-jauh juga gitu ya. Abis gitu kemudian nggak lama dia terima telepon, tutup teleponnya. Dia bilang, "Ustazah, besok paginya subuh-subuh," dia bilang, "saya dapat telepon dikasih kabar kalau anak saya meninggal." Saya Ustazah yang namanya bingung, nggak ngerti gitu, kenapa meninggalnya gitu. Dia bilang nggak ada, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Abis itu dia kemudian, "Yuk kita tidur." Dia naik ke atas tempat tidur, pagi-pagi udah nggak bangun. Dia bilang, "Saya kemudian nanya sama dokter, kenapa dok? Apa ada penyakit yang kita nggak tahu ini apa segala macam?" Kata dokternya, dan ini yang bikin saya terbelalak. Kata dokternya, teman-teman sekalian, "Bu, ini yang namanya mati mendadak." Dan ini lebih bikin saya terbelalak lagi nih. Dia bilang kayak gini, 1% dari penduduk muka bumi ini, dia bilang punya genetik mati mendadak. Coba tanyain sama suaminya. Kalau dilamar sama orang, kamu tanyain dulu gitu ya. Salah satu dari yang harus kamu tanyakan, punya genetik mati mendadak apa enggak? Serem bener. Ya Allah, luar biasa banget ya itu ya. Genetik mati mendadak. Akhirnya kemudian suami saya baru cerita, Ustazah, kalau ternyata paman dia, jadi adeknya dia, itu meninggal lagi nulis-nulis, teman-teman sekalian. Lagi nulis-nulis, lampunya masih hidup, lagi bikin tulisan nih. Bikin tulisan, tiba-tiba aja mati. Ya Allah, serem bener. Saya tuh kalau habis diceritain kayak begitu, jadi rada was-was. Ntar suami saya lagi tidur, saya pegangin nadinya. Masih hidup apa enggak nih? Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, kematian ada yang pakai sebab, ada yang nggak pakai sebab. Allah kalau mau matiin, apa susahnya? Semua dari kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang namanya roh kita ini. Dan ketika meninggal dunia, itu nggak terjadi apa-apa sebenarnya kecuali rohnya dipisah sama jasad. Jadi tinggal diambil rohnya. Ketika terjadinya pencabutan roh itu yang namanya sakaratul maut. Masa pencabutan roh. Sebentar kan Ustazah tiba-tiba meninggal gitu orang. Oh, kamu nggak tahu aja. Dalam masa yang sebentar itu, sakitnya sakaratul maut hingga rasanya terasa lama sekali. Bahkan yang kamu lihat peluru menembus kepala dalam hitungan sepersekian detik, kemudian tubuh terbujur di atas tanah, kemudian merenggang nyawa seperti itu sampai kemudian meninggal dunia. Itu dia saat sakaratul mautnya, saat merenggang nyawanya, teman-teman sekalian. Itu saat malaikat mencabut nyawanya, dan itu lamanya luar biasa dari sakitnya. Kita kalau lagi sakit, 1 menit dari orang yang sedang sakit gigi dengan 1 menit dengan orang yang sedang sibuk di handphone ngelihat komedi di YouTube misalnya yang bikin dia ketawa-ketawa, rasanya beda apa sama? Beda, teman-teman sekalian. Rasanya orang yang lagi kesakitan 1 menitnya dengan 1 menitnya orang yang lagi senang, beda bener rasanya. Bahkan malam rasanya ingin menjadi semakin panjang bagi orang-orang yang sedang malam pertama. Kan gitu ya? Tapi
tapi rasanya malam, enggak cepet-cepet, enggak pagi-pagi gitu buat orang yang sedang dalam keadaan putus cinta. Orang lagi dalam keadaan sakit dan sebagainya. Sorry guys, sekalian saya muliakan, tuh yang lagi sakaratul maut, sedetiknya berasa, semenitnya berasa, lamanya luar biasa. Dan itu sakaratul maut. Ruh itu dicabut dari atas kepala, gitu ya. Malaikat. Bukan satu, teman-teman sekalian. Tawaffathu, satu orang, rusuluna, utusan-utusan kami. Beberapa malaikat. Bahkan ada yang bilang sampai dengan 40 malaikat. Rame-rame nyabut ruh kita. Penting bener gak sih kita sampai Allah utuskan 40 malaikat? Kitanya yang jalanin hidup ketawa, kagak serius, ya Allah. Padahal yang terjadi dalam kehidupan kita begitu pentingnya, begitu luar biasanya. Cabut nih, dicabutnya dari atas kepala, makanya yang terangkat duluan kaki, kan gitu. Orang kalau lagi sakaratul maut kakinya udah dingin, badan yang lain masih anget. Karena kan yang bikin angetnya badan ini kan roh, saudaraku sekalian, gitu ya. Punya hangat tubuh ini kan roh. Kalau udah terpisah dari rohnya udah nggak ada anget-angetnya. Makanya kenapa jenazah itu semuanya dingin gitu kan? Karena memang seperti itu, udah terpisah dari rohnya. Cabut, begitu ya. Cabut dari ujung jari kaki sampai ke lutut. Itu satu sakroh, satu hentakan kematian. Kenapa nggak sekalian aja biar cepet gitu? Nggak akan kuat orang dari sakitnya. Ini yang katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la darbah bisayf 30 darbah ahab ilayya min sakrah min sakaratul maut. Badan saya dicincang-cincang pedang sampai 30 kali cincangan pedang lebih aku sukai daripada satu sakrah dari sakaratul maut. Sesudah aku diberitahu tentang seperti apa sakitnya sakaratul maut. Teman-teman sekalian, kebayang kalau ada sesuatu hal yang udah nempel sama kita tahunan, kalau dicabut sakitnya kayak apaan? Kan begitu ya? Nah ini udah berapa puluh tahun nih jasad kita ini tertempel sama ruh, sampai ke sela-sela ujung-ujung jarinya, sampai ke semuanya bagiannya. Jadi di saat dicabut, ya Allah sakit. Cabut, diberhentiin waktu sampai lutut. Malaikat bilang tungguin, bentar istirahatin dulu. Habis itu cabut lagi sampai ke pusat. Sakitnya luar biasa. Itu memang jenis sakit. Maksudnya sama kayak kita sakit kepala. Makanya kalau ada orang yang bilang, ya Allah jangan berikan kepadaku sakit sakaratul maut, itu sama aja kayak gini, ya Allah jangan berikan kepadaku sakitnya sakit kepala. Kalau nggak sakit namanya bukan sakit kepala. Jelas? Yang ada adalah, ya Allah ringankanlah sakitnya sakit kepalaku. Kan begitu? Makanya doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah hawwin, ringankan ya Allah, ringankan sakitnya sakaratul maut. Diringankan. Itu teman-teman saya sekalian, bahkan Nabi Muhammad pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu kita tahu bahwa memang sakaratul maut sebagai salah satu jenisnya sakit, bukan balasan amal, bukan balasan amal. Sebab kalau balasan amal Nabi nggak bakalan dikasih sakit sakaratul maut. Nabi nggak punya dosa, amalnya semuanya bagus, kan begitu ya. Jadi sakaratul maut salah satu dari jenisnya sakit yang memang harus kita rasakan, saudara sekalian. Dan semua sakit di atas muka bumi ini ngapusin dosa, termasuk sakitnya sakaratul maut. Juga ngapusin dosa-dosa kita juga gitu. Udah banyak dosa yang berguguran di saat sakaratul maut kita itu, kalau kita matinya husnul. Saya ceritakan, selain dari sakaratul maut ada lagi yang terjadi yang lain yang lebih mengerikan dari sakitnya sakaratul maut. Bentar, saya masih lagi menceritakan sakaratul maut. Jadi teman-teman sekalian, nyampe nih, dicabut nih roh ini, tercerabut semuanya sampai ke sel-selnya, sampai ke semuanya, diberhentiin sampai di pusar, sampai di pusar kita. Habis itu kemudian berhenti dulu, sebentar.
Dia nggak bakalan tahan kalau sakit kayak begitu. Kemudian dicabut lagi. Dan itu sakit yang paling sakit, yaitu ketika nyampe di ulu hati. Sebab sumbernya, sekringnya dari sana. Sakitnya luar biasa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah ringankan sakit. Karena ada sebagian orang yang justru malaikat ketika tahu orang ini sukanya dalam hidup main-mainin agama, orang ini waktu hidup sukanya bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala dan bermain-main dengan kita semua. Kata malaikat Raqib Atid, ini kerjaannya main-main mulu nih dia nih. Saya sampai capek, kata malaikat Atid. Kata malaikat Raqib, saya sampai nganggur. Sekarang saatnya kita buat main-mainin dia. Jadi ruhnya dicabut, balikin lagi, cabut, balikin lagi. Ya Allah, nggak pakai digituin aja setengah mati sakitnya. Pagi cabut, balikin, cabut, balikin. La ilaha illallah. Abah saya sampai cerita. Kata abah saya, kamu tahu nggak Nok? Abah saya ngomongin saya Nok, nak gitu ya, nak gitu ya. Kamu tahu nggak Nok? Kenapa orang, mohon maaf ya, kenapa orang Kristen itu kalau meninggal dunia hari Senin dikuburinnya hari 3 hari kemudian, 4 hari yang kemudian, bahkan seminggunya kemudian baru dikuburin. Ya kenapa itu bah? Saya bilang gitu, karena Nok, mereka mau pasti orang itu udah meninggal. Ada banyak di antara mereka Abah pernah lihat katanya. Abah pernah lihat orang lagi sakaratul maut, orang non muslim. Dia bilang itu dikurung, dimasukin ke dalam kamar, dikunciin dari luar. Tutupin dari luar. Kenapa? Kayak ayam habis dipotong tuh. Wah, kesakitan sampai barang-barang pada jatuhan. Dia bilang gitu. Sampai kalau udah berasa tenang disamperin lagi, wah kayak gitu lagi. Dia bilang nanti kok udah benar-benar tenang dan mereka lihat, nah ini udah tenang beneran nih, udah meninggal dunia. Makanya mereka nggak berani nguburin hari itu juga. Barangkali mereka sengaja untuk melama-lamakan penguburannya untuk juga memastikan bahwa orang tersebut telah benar-benar meninggal dunia. Itu kata abah saya, belum tentu benar. Maksud saya sebabnya kenapa sampai 7 hari baru dikuburin, 3 hari baru dikuburin, belum tentu itu sebabnya juga gitu ya. Tapi kata abah saya mungkin itu salah satu sebabnya, karena memang mereka itu buat pasti bahwa orang itu meninggal tuh nggak cepet gitu, dari keseringannya sakaratul mautnya dalam keadaan yang tidak mudah. Semoga Allah mudahkan sakaratul maut sampai ke ulu hati. Saudara sekalian saya muliakan, dari ulu hati dicabut sampai ke tenggorokan. Nah tuh kalau udah nyampe ke tenggorokan, saudara sekalian saya muliakan, itu akan dibukalah apa yang tidak terlihat selama ini, termasuk diperlihatkan kepadamu, kepadaku, saat ruh sampai di tenggorokan, di mana tempat kembali kita pada saat itu, di mana akan menjadi tempat kembali kita. Itu kelihatannya di saat ruh nyampe di tenggorokan, dibuka semuanya. Ada yang melihat tempat kembalinya surga. Fayashtaq liqa'a rabbih. Begitu melihat, senang benar. Wah ya ampun, Imam Syafi'i itu. Wah ya ampun, Sayyidah Fatimah tuh. Makanya teman-teman sekalian, kenapa orang kalau meninggal dunia matanya selalu melihat ke atas? Karena dia di saat ruh nyampe ke tenggorokan, dibuka tempat kembalinya melihat ke atas. Dibuka di atas langit sana, tempat kembalinya kemana. Maka begitu dilihatkan surga sebagai tempat kembalinya, waduh, girangnya luar biasa. Dia yang asalnya masih kepikiran anaknya ada yang belum nikah, dia yang asalnya kepikiran kalau saya meninggal dunia suami saya kawin lagi apa enggak, sama perempuan yang baik apa enggak sama anak saya. Begitu ngeliat tempat kembalinya surga, bodoh amat gitu. Saya nggak peduli kayak gitu, apa yang akan terjadi, senangnya. Oh Masya Allah, Masya Allah. Dia pun begitu berbahagia. Nah itu dibukanya itu saat roh nyampe di tenggorokan, mau keluar ke belakang ini, ke ujung kepala nih udah tinggal sejengkal ini aja. So itu sekalian yang saya muliakan. Nah itu saat masih di kaki belum dibuka, kecuali kepada orang-orang yang terpilih di sisi Allah SWT. Tapi nanti tuh
Kalau udah sampai di tenggorokan, semua orang bakal lihat, termasuk yang tempat kembalinya adalah neraka. Yang asalnya nenggak baygon, kepengen mati, iya kan ya? Nenggak baygon nih, udah pengen mati, udah nih. Sampai ruhnya ketika nyampe di tenggorokan, ngelihat tempat kembalinya adalah neraka. Balik lagi Allah, balik lagi Allah. Yang asalnya pengen mati setengah mati, sekarang pengen hidup setengah mati, dan mereka sudah tidak lagi diizinkan oleh Allah SWT. Ya Allah, bayangin ya kalau pas lagi dibuka gitu ngeliat tempat kembali kita neraka kayak apaan coba. Dan itu nggak ada waktunya buat balik, teman-teman sekalian. Ditutup pintu taubat kita, udah nggak bisa lagi buat balik. Itu pintu taubat kita tertutup indal ghargharah, ketika nyawa sampai di tenggorokan. Sering dengar kan? Itu dia yang dimaksudkan. Sebab saat itu dibukalah tempat kembali kita seperti apa. Kita lihat orang-orang yang sudah meninggal dunia, kita lihat alam-alam yang selama ini kita nggak lihat. Kita lihat malaikat, dan kalau kamu beruntung, semoga Allah jadikan kita salah seorang di antara mereka. Ada banyak orang yang di saat ruhnya sampai di tenggorokan, saudaraku sekalian, dibuka, ia melihat wajah orang-orang yang selama ini ada di hatinya. Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, senangnya luar biasa. Sampai ketika rohnya dicabut sampai ke atas ubun-ubun ini, subhanallah, tersungging senyum di wajahnya dengan begitu indahnya ketika melihat keindahan-keindahan yang selama ini tidak pernah mampu untuk dilihat dengan mata telanjangnya. Masya Allah. Itu ruh saat keluar, kematian namanya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Nah, teman-teman saya sekalian, yang saya mau sampaikan tadi dari hal yang lebih menyeramkan daripada sakitnya sakaratul maut adalah saatul fitnah yang juga terjadi saat-saat itu. Bersama dengan roh kita yang tercabut tadi ini, bersama dengan sakit maha dahsyatnya sakaratul maut, itu juga merupakan saatul fitnah, saat-saat yang paling menakutkan, saat-saat yang paling mengkhawatirkan, saat ujian yang paling besar. Gimana ceritanya saat ujian yang paling besar? Dua hal, teman-teman saudaraku sekalian. Yang pertama, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala haus yang luar biasa. Coba hausnya, kata guru saya Al Habib Umar bin Hafid, minum air segalon gak hilang. Andai diminumin air segalon sekalipun gak hilang hausnya, rasa hausnya. Kenapa? Karena hausnya bukan dari air, tapi haus dari rahmatnya Allah. Itulah kenapa orang kalau meninggal dunia seringnya mulutnya terbuka, karena haus yang luar biasa tersebut. Tapi yang ini enggak buat semua orang. Kalau ada orang-orang yang terjaga di sisi Allah, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dia aman dari kehausan pada saat haus luar biasa. Yang kedua, teman-teman sekalian, merupakan waktu yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setan untuk mengganggu umat manusia. Susah bener enggak tuh? Mana sakit, mana haus, sakitnya luar biasa, hausnya luar biasa. Setan menjadikannya sebagai kesempatan terakhir mengganggu kita. Jadilah setan menggunakan kesempatan tersebut dengan seada-adanya. Katanya setan, nih dia nih adalah kesempatan terakhir saya menjadikan dia salah satu dari pasukan-pasukan saya di hari akhirat. Jadi gimana dia? Macem-macem caranya setan. Allah izinkan, teman-teman sekalian, Allah izinkan. Makanya sebagaimana kita takut dari hal ini, kita juga minta kepada yang mengizinkan setan berbuat seperti itu kepada kita, perlindungan kita dari kejahatannya setan tersebut. Saudaraku sekalian, saya mengatakan, gimana setan mengganggunya? Dengan izin Allah tentu saja. Setan suka mengganggu kita berupa, kan lagi haus nih. Dalam bayangan kita, teman-teman saudaraku sekalian, ada yang datang bawain air.
Ada yang datang bawain air. Airnya, kayaknya dingin banget. Ada apa tuh namanya? Embun-embunnya di balik gelasnya gitu. Kita kayaknya mau jual seluruh harta kita sekalipun buat dapetin tuh air. Jadi kita bilang, sini dong airnya. Ya, nggak ada yang gratis, kata setan gitu. Ya udah deh kalau gitu, saya bayarin pakai mobil saya. Ini padahal orangnya pelit loh. Saya bayar pakai mobil saya. Oh enggak, saya nggak perlu. Saya nggak perlu mobil buat apaan? Saya bayar pakai rumah saya. Saya nggak tinggal kayak kamu. Gitu katanya setan. Kalau gitu saya bayarin pakai semua uang saya. Saya nggak perlu uang kamu buat apaan? Saya bayarin dengan seluruh harta saya. Nggak ada perlunya saya sama seluruh harta kamu. Kalau gitu apa yang kamu mauin dari saya? Saya perlu kamu buat sujud sama saya. Ada banyak orang-orang yang semasa hidupnya kedekatannya kepada Allah kurang, sujudnya kepada Allah kurang. Teman-teman saya sekalian, sewaktu hidup sujudnya kepada Allah kurang-kurang, dia kemudian oke deh, sujud nih, sujud doang. Iya, sujud sama saya sekali, udah deh kelar. Baiklah kalau begitu. Tapi kan saya lagi berbaring kayak begini, saya nggak bisa sujud. Ya kamu bayangin diri kamu sujud sama saya. Cukup kamu sekedar bayangin aja. Tapi kamu kasihkan airnya, pasti. Dia kemudian sujud berbarengan dengan roh sampai di ubun-ubunnya. Ditiupkannya lah. Saat itu dia kemudian lihat rohnya kembali pada neraka Allah, sebab dia meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada iblis. Na'udzubillah. Teman-teman sekalian, saya muliakan, itu saatul fitnah, saat ujian paling besar ya. Dan sekalian, saya muliakan, yang kedua, kadang-kadang setan dengan izin Allah sekali lagi datang kepada orang yang meninggal dunia tersebut itu dengan cara menyerupai orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini orang kayaknya kalau digangguin sama air, minta buat sujud sama iblis, nggak nurut nih katanya si setan nih. Buat sujud sama saya nggak mau nih. Ya udah dah, ganti teknik. Saudara sekalian, dia pakai teknik yang lain. Dia datang berupa orang-orang yang sudah meninggal dunia, nyerupain nenek kita, kakek kita, bapak kita, ibu kita. Terus ngomongnya kayak gini. Nah, bapak, iya benar, bapak datang sekarang nih. Saya lagi sakaratul maut, Pak, tahu saya. Nah, bapak mau ngasih tahu, ternyata agama yang benar di akhirat itu bukan Islam. Emang beneran, Pak? Iya. Ternyata Tuhan itu Yesus. Ayo dah cepetan, buruan, mumpung kamu masih punya kesempatan. Gitu teman-teman sekalian. Maka itu Nabi Muhammad nyuruh, kalau lagi ada orang sakaratul maut, bisikan syahadat di telinganya. La ilaha illallah, buat ngingetin dia. Gitu ya. La ilaha illallah. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Nggak usah dibilangin, Pak, tanah di sebelah buat siapa? Nggak usah. Atau diingetin gitu kan, kata suaminya, Mama izinin ya, Ma, Papa habis ini menikahnya masih fulan, Ma. Ya Allah. Nggak usah teman-teman sekalian, nggak usah kayak gitu-gitu ya. Akan tetapi diingetin tentang makna la ilaha illallah. Siapa tahu di saat seperti itu dia lagi digodain sama setan kayak begitu, siapa tahu dia kemudian keimanan mengingatkannya bahwasanya la ilaha illallah gitu. Nah, yang ragu-ragu nih waktu hidup di dunianya suka ragu-ragu, sebenarnya agama yang bener apaan ya? Apalagi nih yang sekarang orang banyak bilang agama semua benar. Nah, ini ngaco nih. Itu sama aja kayak ngomong 1 + 1 nggak harus 2 loh. Gitu. Agama semua benar, ini ngaco nih. Kalau agama semua mengajarkan kebaikan secara kemanusiaan, itu benar kan begitu ya. Tapi kalau semua agama adalah benar, ini nggak ada ceritanya 1 + 1 sama dengan 2. Nggak mungkin 1 + 1 sama dengan 5, teman-teman sekalian.
Ada yang agama, ada yang bilang Tuhannya satu, ada yang bilang Tuhannya tiga, ada yang bilang Tuhannya lima. Masa semuanya benar? Nah itu gimana ceritanya gitu? Jadi nggak benar. Teman-teman sekalian, saya muliakan, itu saatul fitnah. Benar-benar tuh. Jangan kemudian berpikir seperti ini. Mudah-mudahan, bukan jangan ya. Siapa sih orang yang di saat sakaratul maut itu didatengin sama setan? Semuanya, teman-teman sekalian. Karena memang itu adalah saat-saat terakhirnya setan. Hampir semuanya, kecuali pemilik ruh-ruh yang benar-benar agung, yang ketika kematiannya rohnya bahkan didatangi oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, ketika Nabi Muhammad hadir, setan nggak bisa datang. Tapi yang saat sakaratul maut didatengin sama Nabi Muhammad, yaitu dikit banget ya, dikit banget, sampai malu mau minta sama Allah. Tapi kalau nggak minta takut nyesel, kan gitu. Jadi ya minta aja. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, teman-teman sekalian, itu murid terbaiknya Imam Asy-Syafi'i. Waktu lagi sakaratul maut, keluarganya mentalkin, la ilaha illallah di telinganya. Imam Ahmad bin Hanbal melihat ke satu sisi, terus dia bilang kayak gini, kenapa bu'da? Enggak, jauh bener enggak. Keluarganya heran, ya Allah, ditalkin sakaratul maut malah jawabnya kenapa bu'da. Habis itu talkin lagi, la ilaha illallah, kenapa bu'da? Kenapa bu'da? La ilaha illallah, kenapa bu'da? Waduh, khawatir benar teman-teman sekalian, sampai meninggal dunia. Khawatirnya keluarganya loh, ya Allah, ini imam besar, ulama terkemuka, murid Imam Syafi'i, bahkan pemimpin madhab Hambali. Kayak apa coba kalau meninggal dunia nggak bawa iman? Disebut la ilaha illallah, jawabannya kalla. Subhanallah. Bis meninggal dunia, beberapa waktu kemudian salah satu anaknya memimpikan beliau. Satu riwayat cerita begitu, ada yang bilang di saat sakaratul maut kan kadang-kadang ada datang sadar tuh. Nah, di saat lagi datang sadarnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, gira. Ya ampun, tadi dibilangin kalau bu'da. Dia bilang, saya nggak jawabin kalian, saya lagi jawabin setan. Setan datang bahkan di kematiannya Imam Ahmad bin Hanbal. Apatah lagi kematian kita, teman-teman. Setan ngomong apa sama Imam Ahmad bin Hanbal? Dia bilang, saya melihat setan gigit jari sambil bilang, futta alaina ya Ahmad. Ahmad, sekarang kamu udah lewat dari kami. Ahmad, sekarang kamu udah berhasil melewati kami. Jadi setan tuh tekniknya macem-macem. Bisa jadi kepada dirimu juga datang dengan teknik yang lain. Ya Allah, seremnya teman-teman sekalian. Kita emang mesti benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa taala biar pada selamat di saat sakaratul maut. Itu katanya Imam Ahmad bin Hanbal, setan datang sambil gigit jarinya seraya mengatakan, kamu udah selamat dari kami wahai Ahmad. Sekarang kamu udah selamat dari kami. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, saya jawabin dia, kalla wa bu'da. Belum dulu. Tunggu, belum sekarang. Tidak, jauh banget, belum sekarang. Masih lagi, nanti kalau udah roh saya keluar dengan keseluruhan, baru saya selamat dari kamu wahai setan. Itu setan ketika bilang sama Imam Ahmad bin Hanbal, bukan bilangnya ternyata agama yang benar ini, bukan bawa air, karena tahu Imam Ahmad bin Hanbal bakalan lewat itu semuanya. Setan cuma pengen masukin satu dosa berupa kesombongan dalam diri Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kalau dibilangin kamu udah selamat, ya alhamdulillah. Nggak usah nunggu sakaratul maut, sekarang aja. Asal ngelihat orang pakai baju buka-bukaan, kita bilang astagfirullah, nggak selamat ya, alhamdulillah kita sudah diselamatkan oleh Allah. Yakin bener gitu, yakin bener. Kita nggak tahu dia mungkin punya amal ibadah apa, dan kita semuanya juga punya dosa-dosa yang belum tentu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana mungkin kamu bisa punya segitu besarnya keyakinan bahwasanya mereka nggak akan selamat dan kita bakalan selamat, teman-teman sekalian? Semua urusan tergantung di saat sakaratul maut.
tergantung di saat sakaratul. Mudah-mudahan selamat semuanya. Ya Rabbal Alamin. Ini ya, sedikit sekalian saya muliakan. Nah, di saat sakaratul maut tadi nih diperlukan untuk talqinus syahadah, biar dia meninggal dunia dengan berbekal syahadat, berbekal kalimat la ilaha illallah. Ustazah katanya ada yang bilang takutnya kalimat la ilaha illallah kepanjangan jadi Allah Allah doang. Nah, itu juga boleh aja, tapi nggak jadi masalah. Sebenarnya seharusnya memang kalimat la ilaha illallah yang Nabi Muhammad bilang la ilaha illallah laqinu biha mautakum. Kalimat la ilaha illallah talkinkanlah itu untuk orang-orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Kalau misalnya mau Allah Allah doang, itu juga bagus ya. Tapi memang lebih bagusnya adalah kalimat la ilaha illallah sampai dia ngucapin. Nah nih buat kita yang hidup nih ya, buat kita yang hidup, sampai dia ngucapin. Kalau di saat sakaratul maut tersebut itu dia udah ngucapin la ilaha illallah, dah diem. Mau dibilang tentu aja orang lagi sakaratul maut nggak akan setegas itu ngomongnya ya. Misalnya udah yang la ilaha, udah tuh, nggak usah diajak ngobrol yang lain, nggak usah ditalkin lagi, biar itu jadi kalimat terakhirnya dia, gitu. Kecuali kalau dianya ngomong kalimat yang lain, adek mana adek, misalnya gitu ya, nyariin anak yang paling kecil atau apa gitu, atau nyebut apa, keingetan apa, tuh talkin lagi sampai dia menyebut kalimat la ilaha illallah. Sebab Nabi Muhammad mengatakan man mata wa qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia berucap kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Ustazah, kalau orang meninggal dunianya enggak nyebut kalimat la ilaha illallah, apakah pasti suul khotimah? Belum tentu. Belum tentu. Kita kan nggak tahu hakikatnya dia mati bawa iman apa nggak mati bawa iman. Dan teman-teman saya sekalian, Ustazah kenapa kok adanya husnul khatimah atau suul khatimah? Emang cuma dua itu doang? Nggak ada pilihan ketiga antara kamu husnul khatimah atau suul khatimah. Apa itu suul khatimah? Mati bawa iman. Berarti lawannya mati nggak bawa iman. Jadi nggak ada pilihan teman-teman saya sekalian. Semua dari kita harus wajib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam husnul. Enggak ada ceritanya gitu. Dia mati bawa iman tapi matinya bawa dosa. Ya berarti namanya husnul khotimah. Urusan dosa mah ada hitungannya masing-masing gitu. Tapi seenggaknya mati husnul khotimah tuh mati dalam keadaan membawa iman, teman-teman sekalian. Husnul khotimah. Begitu ya. Nah ini. Jadi ditalkin kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai nanti rohnya keluar. Begitu rohnya keluar, kemana sih perginya roh? Dibawa sama malaikat-malaikat yang tadi nyabut nyawa nih, masih belum kelar nih. Jadi jangan dikira abis nyabut nyawa dia kemudian pergi cari orang lain buat dicabut nyawanya, udah langsung menunggu job-job dia yang lain. Gak ada, teman-teman sekalian. Masih punya urusan sama kamu. Dia dibawa nih, rohmu nih dibawa sama malaikat-malaikat tersebut. Malaikat waktu bawa roh kamu dengan suara gemuruh. Gemuruh apa? Gemuruh antara doa atau laknat. Antara doa atau kalau yang dibawa roh orang-orang yang baik, malaikat nih sambil bawa rohmu itu didoakan sama mereka. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau nggak baik, kalau perempuan Allahumma ghfirlahu warhamha wa'afi wa'fu anha, kalau orang baik ya. Tapi kalau nggak baik, ya Allah jauhkan dia dari rahmatmu. Ya Allah, ini orang pandang dia dengan kemurkaanmu, masukkan dia ke dalam nerakamu, dicaci maki, dikata-katain dengan doa-doa yang buruk-buruk. Naudzubillah. Allahumma al'anhu gitu. Ya Allah laknatlah dia, ya Allah jauhkan dia dari rahmatmu, ya Allah laknatlah, ya Allah jauhkan dia dari surgamu, kayak gitu. Malaikat udahlah sakit sakaratul maut, masih ada sisanya tuh teman-teman sekalian, sakitnya sakaratul maut itu ya, kemudian dilaknat pula, kayak apaan rasanya. Dibawa sama malaikat sampai ke langit yang pertama. Di mana tuh? Wallahu a'lam. Penjaga langit yang pertama nanyain, siapa? Katanya roh-roh tersebut, kami malaikat pembawa roh. Apa yang kalian bawa?
Kalau yang baik mereka akan bilang ruhun thayyibah fi jasadin thayyib. Kami bawa ruh yang baik dari jasad yang baik. Jasadmu ketularan bagus, ketularan baik kalau ruhmu jadi roh yang baik. Tapi kalau yang dibawa yang jelek, mereka akan bilang ruhun khabitha fi jasadin khabith. Kami membawa ruh yang jelek dari jasad yang jelek. Walaupun jasadnya hidungnya mancung, matanya belok, bibirnya merah, badannya ya sebagus apapun ikut-ikutan jelek karena ruhnya yang jelek. Nah itu nanti habis itu kemudian marhaban wa ahlan wa sahlan disambut ruhnya. Kemudian gak lama diperintahkan untuk dibawa turun kembali. Kalau yang baik, kalau nggak baik kemudian ditolak ruhnya. Kalau gitu lemparkan ia kepada jasadnya. Dari atas dilempar lagi ruhnya. Bawa. Habis itu kemudian semua ruh yang baik, ruh yang jelek tidak bisa jauh-jauh dari jasadnya. Di situ dah dia ngeliatin siapa aja yang datang. Makanya katanya Nabi Muhammad, kufu an masawi mautakum. Kalau kalian lagi takziah, jangan suka sebut-sebut keburukannya si mayit. Malah justru sebutkanlah kebaikan-kebaikan dia. Kenapa gitu? Apakah mereka mendengar wahai Rasulullah? Betul, mereka mendengar, bahkan lebih tajam daripada pendengaran kalian. Begitu sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di situ tuh, di sekitar situ. Jangan nyari-nyari juga sebelah mana ya kira-kira ruhnya ya. Ujung mana nih? Atau di atas? Enggak ada teman-teman, kita nggak bisa lihat. Yang bisa lihat siapa? Binatang. Binatang baru bisa lihat. Yang nggak bisa lihat manusia jin, nggak bisa lihat. Bisa jadi yang kamu lihat itu bukan orangnya tapi jin. Oh di sana ternyata jinnya yang godain. Jadi sebenarnya rohnya nggak bisa, kita nggak bisa lihat. Kadang-kadang ada anak kecil-kecil yang bisa lihat. Ada biasanya kalau masih bayi umur tahun 2 tahun, mama nenek ada di sana mah, katanya gitu ya. Itu biasanya benar memang karena mata mereka kan masih, ya rohnya masih ini ya, masih suci gitu. Jadi kadang-kadang nggak semuanya benar. Jangan kemudian nanya-nanya juga. Ada lihat nenek nggak? Kalau diajarin suka salah-salah nerimanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian ada di situ rohnya. Nggak bisa jauh-jauh. Masih dengar dengan pendengaran yang sangat amat awas. Kalau saya di sini ada yang ngobrol di belakang sana saya nggak dengar. Ada yang ngomong di sebelah sana saya nggak dengar. Tapi kalau orang meninggal dunia, yang di belakang sana, ada orang yang lagi di depan sana, itu semuanya dia dengar. Bahkan rumah tetangganya, bahkan rumah ininya namanya disebut-sebut dia dengar. Ya Allah, serem benar teman-teman sekalian. Dia dengar apa yang orang lain sebutkan tentang dirinya. Jangan bikin sedih baru habis sakaratul maut. Dia dalam keadaan kesedihan karena berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Jangan membuat mereka menjadi semakin lebih sedih lagi dengan keburukan-keburukan yang kalian ceritakan tentang mereka. Habis gitu teman-teman sekalian. Ini jenazahnya masih di situ kan. Dia liatin siapa aja yang datang takziah. Dia tahu. Sampai kemudian jenazahnya dimandikan, dia ada di situ, deket-deket, dia lihat gimana orang memperlakukan jenazahnya. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Orang kalau mandiin jenazah, jangan ada yang disebut-sebut dari keburukan-keburukannya, orangnya dengar. Bahkan ini Habib Umar pernah cerita ya, ada orang sewaktu hidupnya di dunia, salah satu dari orang yang masya Allah menjaga terhadap sunnah-sunnah, termasuk nyelah-nyelahin jenggot. Waktu dia lagi dimandikan, di saat dia lagi diwuduin, kan diwudukan kemudian baru dimandikan. Saudara sekalian, di saat dia lagi diwuduin sama orang-orang yang hidup, orang-orang yang hidup lupa buat nyelah-nyelahin jenazahnya. Jenazahnya kemudian nunjuk pakai jarinya dia ke arah jenggotnya. Ya Allah, untung bukan saya yang mandiin. Model kita yang mandiin mah kabur ya. La ilaha illallah. Pokoknya itu gitu, bahwa jasadnya udah tidak lagi di badannya tapi deket-deket di situ.
dekat-dekat di situ, mendengar, melihat, memperhatikan, bukan dengan matanya, bukan dengan telinganya yang di badan itu, tapi dengan mata rohnya, dengan pendengaran rohnya, dan itu lebih tajam daripada pendengaran mata dan telinga yang sangat terbatas ini. Jadi liatin semuanya. Habis itu kemudian dikafani, dia juga di situ juga liatin semuanya sampai kemudian dibawa ke dalam kuburan. Itu juga di saat dibawa kuburan dia teriak-teriak. Kita nggak lihat aja. Di saat dia lagi dimandikan, dikafani, dia juga bicara tuh. Oh ya, ternyata kamu yang mandiin saya ya. Saking kita nggak denger aja, teman-teman sekalian. Di saat dikafani dia juga ngomong, ya Allah nak, kamu ya nak ya, kemarin-kemarinan nggak mau datang, giliran mama meninggal aja nak, kamu baru datang, nah gitu. Saking kita nggak denger aja. Yang hidup nggak dengar. Kita pun juga di saat jenazah kita kayak begitu tuh, kita lihat anak kita, saudara kita, orang memperlakukan jenazah kita liatin. Tapi kita ngomong juga mereka nggak dengar. Saudara sekalian saya muliakan, sampai di saat jenazah kita dibawa untuk disolati. Saudara sekalian yang saya muliakan, kabarnya kita berteriak-teriak pada saat tersebut. Teriakannya ada dua macam. Ada yang ketakutan mau masuk kuburan. Dia pun kemudian bilang, kalian mau bawa saya kemana? Balikin, saya nggak mau pergi. Itu anak saya, itu suami saya, ini rumah saya. Kalian mau bawa pergi saya kemana? Jangan dulu, saya belum mau pergi. Ini loh saya baru beli mobil, tunggu dulu. Katanya teman-teman sadar, saya udah mulai serius. Tapi beneran teman-teman sekalian, kembalikan kepada saya punya baju yang bagus, saya punya ini, saya punya itu, tungguin, saya masih kepengen. Anak saya ada yang belum saya kawinin, tungguin dulu, saya masih kepengen hadirin kawinannya yang undangannya sudah mulai dibagikan. Saya jangan pergi dulu. Tapi kemana jasadnya pergi, rohnya akan ikut serta juga. Saudara sekalian yang saya muliakan, tapi kalau dia adalah orang yang waktu meninggal dunianya diperlihatkan surganya, diperlihatkan rohnya Nabi Muhammad, diperlihatkan orang-orang soleh-soleha. Oh, begitu jenazahnya dibawa, asri'u bi ila jannati rabbi rahman gharaqan. Kalau bahasa Arabnya ya, kalau bahasa Indonesianya, buruan dong, aduh cepetan, saya udah gak sabar nih ya Allah, senangnya. Segerakan saya sudah tidak sabar lagi. Ya Allah, rahmatnya Allah, surganya Allah, saya udah gak sabar lagi pengen ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya alhamdulillah ya Allah, senangnya alhamdulillah. Gitu kamu akan menjadi roh yang mana teman-teman sekalian? Apa yang akan terjadi pada rohmu pada saat itu? Dan itu bisa terjadi bulan depan, bisa terjadi tahun depan, bisa terjadi 10 tahun depan, bisa terjadi 20 tahun yang akan datang, bisa terjadi bahkan 50 tahun yang akan datang. Tapi pasti terjadinya. Bisa jadi juga terjadi seminggu lagi, bisa terjadi dalam waktu-waktu yang dekat ini, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kalau nggak segera kita benerin dari sekarang, gimana ceritanya? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, sampai kemudian dimasukkanlah kita ke dalam kuburan. Sekarang ada sedikit tambahan dari saya untuk gimana caranya menuju kepada kematian husnul khatimah, apa yang bisa kita lakukan. Ada 4 seenggaknya ya yang bisa kita perbuat di atas muka bumi ini agar memastikan kita berada dalam keadaan husnul khatimah di saat ajal menjemput kita. Yang pertama, teman-teman saudara sekalian, luzumit ta'at. Tetapilah kebaikan-kebaikan yang kamu ingin meninggal dalam keadaan seperti itu. Kama ta'ish tamut. Katanya para ulama, sebagaimana kamu hidup, seperti itulah kamu akan meninggal dunia. Kamu hanya akan meninggal dunia dalam keadaan hati, roh, dalam keadaan roh yang terbanyak di saat kamu hidup di atas muka bumi ini. Nah, kalau rohmu jauh dari Allah, kamu akan meninggal dunia dalam keadaan jauh dari Allah.
Tapi kalau rohmu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kita tetepi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, baca Qur'annya banyak, baca zikirnya banyak, baca sholawatannya penuh cinta, kamu akan dimatikan dalam keadaan hati atau ruh yang seperti itu. Teman-teman saya sekalian, luzumut ta'at, kerjakanlah ketaatan. Ya Allah, saya kepengen meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran, tapi baca Qurannya nggak pernah. Jarang banget buka Quran. Nah ini kan malaikatnya bingung. Ini mintanya mati dalam keadaan baca Quran. Baca Qurannya kapan ya? Nggak mati-mati dia. Jadinya kan bingung gitu. Sementara kematiannya pasti, nggak mungkin kematiannya datang kecuali dalam keadaan yang kamu selalu menetapinya selama ini. Sedikit sekalian saya muliakan seperti itu. Itu satu. Makanya ada orang meninggal dunia dalam keadaan sujud. Ya, emang orang yang suka sujud kan gitu ya. Ada orang meninggal dunia lagi ngajar. Emang orangnya demen ngajar. Ini saya serem nih. Ya alhamdulillah kan kalau lagi ngajar ya. Ya Allah, teman-teman sekalian saya muliakan, ada salah satu habaib. Cerita lagi, udah nggak usah ya. Pertanyaannya banyak. Oh nggak apa-apa. Ada salah satu habaib di kota Sewun. Habib Umar bin Hafid tadi sebut namanya waktu itu, tapi saya terlupa, mohon maaf. Beliau sedang dalam keadaan mengajar nih, tapi duduknya nggak di atas kayak saya, duduk di bawah gitu ya, bersila. Beliau bacain kitab gitu, karena ngajarnya bacain kitab, memang nggak pakai berdiri. Beliau lagi baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa qala la ilaha illallah, diam kemudian. Artinya siapa yang meninggal dunia dan dia membaca kalimat la ilaha illallah, dia diam nunduk gitu. Murid-muridnya pada nungguin, yang lagi pada nyatet-nyatet nih nungguin. Lanjutannya apaan ya? Begitu kan? Kok diamnya lama bener, pada dongak kepalanya. Tehnya nunduk gitu. Akhirnya disamperin. Udah begitu lama kan? Maju murid-muridnya, kemudian ngeliatin sudah meninggal dunia. Jadi kelanjutan hadisnya dia lanjutkan dengan prakteknya. Hadisnya berbunyi man mata wa qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia sebelumnya membaca kalimat la ilaha illallah, dia akan meninggal dunia, kemudian nantinya akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, Masya Allah. Emang demenannya beliau ngajar, senangannya berbuat kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita semua dimatikan dalam keadaan-keadaan yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan kebaikan yang kita kerjakan, hati kita juga di dalamnya. Hati kita juga di dalamnya. Roh kita juga ikut mengerjakan kebaikan tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, itu satu. Yang kedua, cintai orang soleh. Hati-hati sama penyakit berupa benci sama orang soleh. Satu aja, bahaya teman-teman sekalian. Bahaya. Itu yang membuat banyak kematian dalam su'ul khotimah. Apalagi kalau semua orang soleh dia gak suka, semua kiai dia gak demen, semua ustadz dicaci maki, semua orang baik-baik semuanya dikata-katain, orang pergi pengajian, pengangguran, katanya gitu. Sehingga sekarang hati-hati. Ngelihat ada beberapa orang yang udah bisa pakai cadar misalnya begitu ya, kemudian itu ya teroris. Itu hati-hati, sedikit sekalian, hati-hati. Yang pakai cadar juga jangan belagu ya. Kemudian menganggap yang belum pakai cadar, apalagi yang buka-bukaan sebagai calon penghuni neraka. Rubba maksiatin awrathat dullah ahabbu ilallah min ta'atin awrathat kibra. Terkadang kemaksiatan yang membawa kepada kerendahan hati lebih Allah sukai daripada ketaatan yang membawa kepada kesombongan. Gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, cintai orang soleh. Kenapa gitu? Sebab cintamu akan membawamu kebersamaan bersama dengannya. Dan itu yang kita harapkan dari mencintai orang-orang soleh. Jadi kalau ketemu ada orang soleh, ada orang doanya mustajab, ada orang masya Allah hidupnya, samperin, datengin, minta doa gitu. Sama orang-orang yang mengajarkan kebaikan, sama ustadz, sama ustadzah, datengin, lakukan sesuatu.
begitu ya, untuk membuat dakwahnya menjadi semakin lebih lancar, dakwahnya menjadi semakin lebih mudah, misalnya seperti itu akan banyak menyelamatkan kita di saat sakaratul maut. Sebab apalagi kalau dia adalah orang-orang para kekasih Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang dermawan. Mereka punya syafaat, teman-teman sekalian. Al ulama yusyar ke anbiya. Kata Nabi Muhammad SAW, para ulama dibangkitkan di hari akhirat nanti seperti para nabi. Para nabi memiliki pengikut, memiliki syafaat kepada para pengikut-pengikutnya, dan itu yang akan bisa menyelamatkan kita. Maka yang saudara sekalian, saya cinta kepada para ulama-ulama. Saya berkhidmah kepada para ulama-ulama, terutama guru-guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Zain bin Smith, para habaib-habaib kita ya. Mudah-mudahan yang tersisa Allah panjangkan umurnya. Dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan pastinya Allah bahagiakan mereka dalam alam kuburnya, dan kita tidak dihalangkan dari keberkahan mereka semua. Sebab mereka meninggal dunia bukan berarti meninggal dunia, masih memiliki terus keberkahan demi keberkahan yang bisa terus-terusan kita dapatkan bahkan dengan sesudah mereka meninggal dunia sekalipun. Itulah pentingnya berziarah ke makam para orang saleh. Itulah pentingnya berziarah ke makam wali. Kita berharap syafaatnya menyelamatkan kita, sehingga banyak di antara mereka yang di saat datang sakaratul maut kita, mereka hadir untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Gitu teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan husnul khotimah, kematian yang baik buat kita ini, yang ketiganya adalah berdoa. Dan kita semua tahu doanya. Salah satu yang mudah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Doa yang sering-sering kayak begitu, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau anugerahkan dalam hati kami. Karuniakan kepada kami rahmat-Mu senantiasa, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Atau doa yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Matikan aku ya Allah dalam keadaan membawa iman Islam, kumpulkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang saleh. Atau doa yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang bahkan Nabi Muhammad diriwayatkan doa paling banyak yang beliau lakukan di saat sujudnya. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami selalu berada dalam keimanan kepadamu. Hal terakhir yang keempat, teman-teman sekalian, saya mengatakan, jika engkau ingin dalam keadaan meninggalnya husnul khotimah, titipkanlah imanmu kepada Allah. Ya, titipin iman sama Allah. Tiap pagi tuh baca awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Habis itu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Terus baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Akhir surat Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Habis itu titipin
Titipin imanmu kepada Allah. Gimana caranya nitipin iman kepada Allah? Ya Allah, itu kan artinya syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul. Allah menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Dia. Juga para malaikat-malaikat dan orang-orang yang berilmu. Jadi nih ya, Allah menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Dia. Juga segenap malaikat dan juga orang yang berilmu. Kita titipin juga. Ya Allah, aku menyaksikan apa yang Kau saksikan. Oh, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku menyaksikan dan aku memintamu sebagai saksinya. Dan aku titipkan keimananku itu kepadamu ya Allah. Simpankanlah ia di sisimu sehingga engkau dapat mengembalikannya di saat sakaratul mautku. Gitu. Nah, kalau mau dibahasain Arab, teman-teman sekalian, teman-teman bisa liatin di zikir sesudah sholat subuh, sesudah zikir sholat subuh di dalam kitab Khulasatul Madad. Ya. Di dalam kitab Khulasatul Madad, boleh lihat Mbak, boleh lihat, boleh sini. Nah ini kayak gini nih kitabnya. Atau bagi pengguna smartphone, nah ini boleh download. Sekarang kan lebih gampang ya daripada downloadin yang nggak jelas, nggak genah, nggak bener di handphonenya. Biarin handphonemu jadi saksi kebaikanmu juga. Nah itu downloadin Khulasatul Madad An-Nabawi. Nah itu. Nih kayak gini nih luarnya. Yang di belakang kelihatan nggak? Nggak lihat. Silakan di zoom kameranya. Kamera mana ya? Khulasah lah itu ya. Namanya kitab Khulasatul Madad. Itu ada banyak kok iniannya. Saya suka yang kayak gini. Nah itu nanti kita lihat ma ba'dal fajar. Nah tuh ada tuh. Semua yang tadi kita baca. Alif lam mim ini apa semuanya tuh. Ada semuanya zikiran sesudah pagi, sudah subuh, sudah zikiran subuh. Nah itu, habis itu kita bilang, habis syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal hakim. Kita baca kemudian, wa ana ashhadu bima syahidallahu bih wa ushhidullah ala dzalik wa astaudi'ullah hadhihi syahadah wa hiya li indallahi wadi'ah as'aluhu hifdhuha hatta yatawaffani 'alaiha. Artinya, ya Allah, aku juga menyaksikan apa yang Kau saksikan, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Dan aku jadikan Kau sebagai saksinya. Wa usyhidullah ala dzalik. Aku jadikan Kau sebagai saksi atas hal tersebut. Wa astaudi'ullah hadhihi syahadah. Ya Allah, dan aku titipkan syahadatku ini kepadamu ya Allah. Wa hiya li indallahi wadi'ah. Dan syahadat ini aku jadikan sebagai titipan kepadamu ya Allah. Aku mohon untuk Kau jaga. As'aluhu hifdhaha, aku mohon jagalah ia di sisimu ya Allah, hatta yatawaffani 'alaiha, sampai saya dapat meninggal dunia dengan berbekal syahadat. Habis itu kita baca inna ad-dina 'indallahi Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tanzilul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail, tukhrijul hayya minal mayyit, tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini diajarkan baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada Nabi Allah Khidir ketika bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya bacaan apa yang bisa saya baca untuk memastikan saat kematian saya dapat meninggal dunia dengan husnul khatimah. Nabi kemudian mengajarkan ini kepada Nabi Allah Khidir. Diiringi dengan sesudahnya Nabi Khidir mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah bertanya kepada 70-an Nabi, gak ada yang bisa jawab. Mereka semuanya bilang, ya udah minta aja sama Allah. Gitu aja, gak ada yang bisa mengajarkan saya bacaan-bacaan untuk menitipkan keimanan kepada Allah seperti yang telah engkau ajarkan. Dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa amalkan ini sehingga kematian kita datang dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. La taufiqul hidayah afu minkum. Kita baca suratul Fatihah dengan niat husnul khatimah ila hadratin Nabi al-Fatihah.